Pujian dari Allah untuk orang yang ada di majelis ilmu dan juga kemudahan jalan menuju surganya. Dan kita berharap mudah-mudahan sebagaimana kita dikumpulkan di dunia, mudah-mudahan nantinya kita dikumpulkan di surga Allah Ta'ala. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, mungkin pada pertemuan kali ini akan kita bicarakan sebagian dari bab fikih muamalat, yaitu tentang hargai jual beli. Karena di zaman sekarang di mana persaingan perdagangan, persaingan ekonomi, persaingan dalam hal jual beli begitu ketatnya, dengan sudah terwujudnya tanda-tanda dekatnya hari kiamat, yakni taqarraba al-aswaq, taqarrabatil aswaq, saling berdekatannya pasar atau tempat-tempat jual beli. Di mana-mana dibangun ruko-ruko, ada di setiap pertigaan atau perempatan ada pertokoan. Bahkan orang bangun rumah, kalau di pinggir jalan rata-rata dikasih rolling door dengan tujuan siapa tahu nanti bisa untuk jualan. Intinya kehidupan transaksi jual beli ini menjadi sesuatu yang mewarnai kehidupan, bahkan menjadi warna ekonomi yang paling banyak atau mendominasi saat ini. Maka ilmu tentang jual beli ini sangat patut untuk diilmui oleh setiap muslim agar tidak terjumus kepada hal-hal yang terlarang, yang akhirnya mendapatkan sesuatu baik itu barang ataupun yakni bagi pembeli ataupun uang bagi penjual, akhirnya kurang halal karena tidak sesuai aturan dalam syariat Allah Ta'ala, tidak sesuai kriteria jual beli yang Islami, atau tidak terpenuhi padanya syurut syarat-syarat keabsahan jual beli. Maka itu sangat berbahaya, karena seorang akan terjumus kepada sesuatu yang diharamkan tanpa merasa. Padahal sesuatu yang diharamkan itu sangat berbahaya. Orang yang biasa makan sesuatu yang haram, itu doa-doanya yang mestinya mustajab atau di saat-saat mustajab sekalipun akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Padahal semua hamba membutuhkan
semua hamba membutuhkan Allah Ta'ala baik ketika masih di dunia maupun setelah kematiannya. Bahkan kehidupan setelah mati lebih membutuhkan Allah Ta'ala ketimbang pada saat di dunia yang masih ada tolong-menolong sesama manusia. Karena di sana itu tidak lagi ada tolong-menolong kecuali berupa syafaat yang diperkenankan setelah terpenuhi syarat-syarat syafaat. Jamaah sekalian, semoga selalu dirahmati Allah. Karena itu ridha Allah adalah segalanya. Menggapai keridhaan darinya adalah perhatian utama setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka supaya kita diridhoi dalam mengisi kehidupan, supaya kita mendapatkan ridhonya dalam bermuamalah, yakni berinteraksi sesama manusia. Dalam muamalah pun kita harus menyesuaikan dengan hukum Allah alias sesuai dengan fikihnya. Jamaah sekalian, semoga selalu dirahmati Allah. Kita berbuyuk pembahasan tentang jual beli, tentunya pembahasan yang panjang. Akan tetapi kita akan mengambil satu bab darinya, yaitu tentang syurutul bai' fil Islam, syarat-syarat jual beli dalam Islam. Dan sebelum kita masuk ke dalam rincian dari bab ini, perlu diketahui bahwasanya di sana ada rukun-rukun akad jual beli. Rukun-rukun akad jual beli. Yang pertama al-aqidan, adanya yang tertransaksi, yaitu adanya penjual dan pembeli. Kemudian al-ma'qud alaih, wa huwa thaman wal muthman, yakni adanya sesuatu yang menjadi sebab terwujudnya transaksi jual beli itu, akad jual beli itu, yaitu adanya nilai atau harga dan adanya sesuatu yang dihargai, alias ada barang yang dijual atau jasa yang dijual atau pekerjaan misalnya yang dijual. Kemudian ada harta yang digunakan untuk mengganti barang tersebut atau jasa tersebut. Kalau itu berupa barang, berarti harus ada barang yang dijual dan ada uang untuk membelinya, atau barang yang lain yang digunakan untuk menukar. Kemudian sighatul aqd, bentuk dari akad perjanjian jual beli itu. Wa yan'aqidu al-bay'u bi kulli qawlin aw fi'lin yadullu ala iradati al-bay' wash-shira'. Dan bentuk akad itu bisa terjadi atau terwujud sehingga terjadilah jual beli itu dengan segala jenis ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kehendak bagi yang menjual bahwasanya dia menjual, dan kehendak untuk membeli sehingga dipahami memang dia membeli. Dan dari situ orang bisu pun ini bisa melakukan jual beli dan sah jual belinya karena dia dengan isyarat atau dengan ungkapan yang dia mampu, intinya dipahami kalau dia menjual atau dia membeli. Jadi bentuknya tidak harus berupa ucapan, bisa juga dengan isyarat atau perbuatan yang menunjukkan bahwasanya seorang itu menjual atau seorang pembeli itu membeli. Dan dalam istilah fikih, dalam jual beli itu ada dua sigot atau dua bentuk pengungkapan.
Yang pertama as-sighah al-qauliyah, sama al-ijabah al-qabul, yakni bentuk ungkapan dengan kata-kata, dan itulah yang disebut dengan ijab dan qabul, yakni penawaran dengan ucapan, kemudian pernyataan membeli dengan ucapan juga. Kemudian yang kedua as-sighah al-fi'liyah, yakni bentuk perbuatan yang disebut dalam istilah fikih al-mu'athah, yakni saling memberi, saling memberikan. Maksudnya yang satu memberikan barangnya, yang satu memberikan uangnya, setelah sama-sama memahami bahwa kedua orang itu memang melakukan jual beli, yang satu yang menjual, satu yang membeli. Itu adalah rukunnya. Sehingga jual beli itu kalau tidak ada barang yang dijual atau dibeli, maka tidak sah disebut jual beli. Semisal seseorang melakukan akad jual beli, tapi barang yang dijual atau dibeli itu hanyalah fiktif, atau sesuatu yang tidak dihadirkan, atau sesuatu yang tidak bisa diambil. Dan ini kadang-kadang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan hilah, yaitu mempolitiki hukum riba. Semisal seorang mengatakan, saya menjual sesuatu harganya sekian. Misalnya saya menjual burung jenisnya demikian dengan harga sekian. Kemudian yang satu mengatakan saya membelinya, tapi ternyata barang itu tidak ada wujudnya. Kemudian setelah itu digunakan untuk hilah, mendapatkan uang. Kemudian nanti dia misalnya yang mendapatkan uang itu terus mengangsurnya, atau itu sebagai alat penipuan dan sebagainya, maka itu tidak bisa disebut sebagai transaksi jual beli. Atau barangnya itu memang tidak bisa diambil, seperti saya menjual ikan di sungai di depan rumah saya dengan harga sekian, padahal ikannya ini masih tidak jelas jumlahnya dan sebagainya, namanya di sungai, maka ini tidak bisa dilakukan jual beli seperti itu. Kemudian syarat-syarat jual beli dikatakan la yakunul bai'u sahihan hatta tatawaffar fihi sab'atu syurut. Tidak akan jual beli itu sah sehingga terpenuhi padanya 7 syarat. 7 syarat. Maka fuqida syartun minha sara al-bai'u batilan. Kapan saja hilang darinya satu syarat saja, maka jual beli itu menjadi batal atau tidak sah. Jadi ketujuh syarat itu harus terpenuhi semuanya. Yang pertama, at-taradhi bainal mutabayi'ain, adanya saling ridho antara dua yang melakukan jual beli itu. Tidak boleh ada paksaan, tidak boleh sepihak saja yang ridho mendapatkan barang atau mendapatkan uang. Jadi kedua belah pihak harus benar-benar ridho setelah tahu sama tahu mereka melakukan jual beli apa.
saling ridho. Kemudian ayyakun al-aqid jaizut tasarruf, bahwasanya yang melakukan akad jual beli itu haruslah orang yang berhak atau boleh melakukan transaksi, sehingga orang tidak berakal seperti orang gila yang benar-benar tidak paham tentang jual beli. Ini tidak berhak melakukan jual beli. Kemudian orang kondisi mabuk, jual belinya tidak sah. Anak kecil yang belum ngerti uang dan juga belum ngerti penggunaan barang, ini pun juga tidak boleh melakukan jual beli, kecuali apabila dia sudah ngerti uang dan ngerti barang. Itu pun para ulama mengatakan untuk barang-barang yang besar, nilainya besar, maka jual beli anak-anak itu tidaklah sah, sehingga walinya atau orang tuanya atau keluarganya misalnya punya hak untuk membatalkan jual beli tersebut seandainya terlanjur terjadi. Misalnya seorang anak mengambil uang orang tuanya senilai misalnya 1 juta, kemudian dia beli HP atau beli sesuatu yang nilainya besar seperti itu, maka orang tua punya hak untuk mengembalikan barang itu dan mengambil kembali uangnya, karena pada asalnya jual belinya anak-anak, apalagi untuk perkara yang besar, itu tidaklah sah. Kemudian an-takuna al-'ainu mubahatan naf'i min ghairi hajah, jadi sesuatu yang dijual atau yang dibeli itu adalah boleh dimanfaatkan, jadi sebagai keperluan, ini boleh dimanfaatkan. Kalau sesuatu tidak manfaat, dari umala yang manfaat, itu termasuk jual beli yang terlarang. Menjual sesuatu yang tidak manfaat, apalagi sesuatu yang bermudarat atau membahayakan. Menjual sesuatu yang tidak manfaat saja itu terlarang, termasuk jual beli yang dilarang dalam Islam. Kemudian ayyakun al-bay' min malik aw man yaqumu maqamahu, bahwasanya jual beli itu dari orang yang memiliki, alias penjualan sesuatu itu dilakukan oleh orang yang memiliki, atau jual beli itu dari orang yang memiliki barang atau memiliki uang, atau yang melakukan adalah orang yang mewakilinya, sehingga menjual sesuatu yang bukan miliknya, kalau dia tidak diberi kuasa oleh pemiliknya untuk menjual, maka tidak boleh. Misal tadi menjual, misalnya saya menjual burung yang biasa berkeliaran di ladang saya. Itu burungnya siapa? Saya menjual ikan yang ada di sungai belakang rumah saya. Itu ikan itu kemana-mana dan bukan milik dia. Apalagi menjual punyanya tetangganya. Intinya rumah yang menjual sesuatu yang bukan dia miliki sendiri, atau dia bukan diberi kuasa untuk menjualkan, maka tidak boleh menjual. Demikian juga dalam membeli,
itu harus uangnya yang memiliki atau memang dia disuruh oleh orang punya uang untuk membeli barang tersebut. Kemudian ayakun al-mabi' maqduran ala taslimi, bahwasanya yang dijual itu bisa diserahkan, karena yang dijual itu harus bisa diserahkan kepada pembelinya. Kalau suatu itu tidak bisa diserahkan sehingga tidak bisa diambil atau susah untuk diambil, maka itu tidak boleh. Seperti contohnya tadi, menjual burung yang masih terbang, atau menjual sapi yang lepas sementara sulit sekali ditangkap, atau menjual ayam lepas, atau menjual sedangkan ayam itu sulit ditangkap, maka ini belum boleh. Kalau sudah bisa ditangkap baru bisa dijual. Kenapa? Karena spekulasi, belum tentu yang beli itu juga bisa mendapatkan barang yang dia beli, sehingga ada spekulasi kepada orang yang terlarang. Kemudian ayakun al-mabi' ma'luman bi ru'ya hawasfin muntabit, barang yang dijual itu harus diketahui bersama atau diketahui oleh pembeli dengan dilihat atau dengan disebutkan ciri-ciri secara pasti, ciri-ciri yang pasti. Kalau tidak diketahui, semisal barang terpendam, misalnya umbi-umbian terpendam, atau sesuatu dalam karung, misalnya sedangkan itu tidak bisa dicek sehingga tertutupi, maka tidak boleh jual beli seperti itu. Kemudian boleh juga tidak dilihat, asalkan disebutkan ciri-cirinya secara rinci sehingga tidak akan salah, sedangkan pembeli itu sudah paham betul ciri-ciri yang disebutkan itu. Kalau tidak lihat barangnya, misalnya jual beli motor, mereknya, modelnya, tipenya, warnanya sudah jelas, karena pembeli juga paham motor, maka dengan disebutkan sifatnya tidak mengapa. Misalnya motor Honda tipe apa, misalnya Vario tahun berapa, warnanya apa, atau ditunjukkan gambarnya ini, kondisinya ya, demikian dan demikian. Maka setelah ada keterangan yang jelas, maka itu tidak mengapa dilakukan. Karena boleh jadi jual beli itu transaksi jarak jauh, sehingga tidak mungkin barang ditunjukkan berupa barang. Ini yang ke-6. Kemudian yang ke-7, ayakun taman makluman, maksudnya harga pun harus diketahui. Maksudnya dalam transaksi itu harga itu harus jelas, jadinya berapa. Kalau tawar menawar, kemudian dealnya harga berapa, itu harus jelas. Tidak boleh ya nanti tak tahu dulu,
belum jelas, sudah seakan sudah pindah hak, kecuali tak bahwa dulu itu belum pindah hak, dicoba dulu dan sebagainya tidak masalah. Tapi kalau sudah pindah hak, harga masih belum jelas, itu tidak boleh. Inilah 7 syarat jual beli. Jadi yang pertama, adanya saling ridho di antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Kemudian bahwasanya yang melakukan akad jual beli adalah orang yang boleh melakukan transaksi, alias bukan orang yang hilang akal atau bukan anak kecil. Kemudian barang yang dijual haruslah barang yang mubah untuk dimanfaatkan, boleh untuk dimanfaatkan, bukan barang yang haram untuk dimanfaatkan, bukan pula barang yang tidak manfaat dan tidak bisa dimanfaatkan, bukan pula barang yang membahayakan. Kemudian jual beli itu yang ketiga ya, harus dari orang yang memiliki atau orang yang mewakilinya. Dan yang kelima, bahwasanya yang dijual itu harus bisa diserahkan kepada pembeli. Kemudian yang keenam, yang dijual harus bisa diketahui. Jadi bukan baik jahala, bukan jual beli yang tidak diketahui barangnya. Kemudian yang ketujuh, harganya harus diketahui juga. Inilah 7 syarat jual beli. Kemudian di sana ada jual beli. Di sana ada jual beli. Disebutkan termasuk adab-adab jual beli adalah Allah yusammi ala Allah yasmu ala sawmi akhi, ka'ayya ridha thamanan ala al-ba'i yafsaha al-bai'a fi fatrat al-ikhtiyar, yakni tidak menawarkan barang atas penjualan saudaranya, seperti menawarkan harga tertentu kepada penjual agar jual beli dengan orang lain itu dibatalkan. Dan itu masih dalam masa memilih, yakni dalam masa seorang itu belum jelas apakah jadi menjual beli ataukah tidak. Jadi semisal si A dan si B lagi transaksi jual beli terhadap suatu barang, kemudian si C menginginkan barang itu. Misalnya A, B jual beli mobil, si A menjual mobil, B mau membeli, dan mereka masih transaksi, belum ada kepastian harga, belum deal, kalau barangnya mungkin sudah cocok. Terus C menginginkan mobil itu, terus si C misalnya nelpon si A, ditawar berapa? Ditawar sekian. Gimana? Ya kayaknya mau tak lepas. Saya itu mau harga sekian, dinaiki harganya mungkin misalnya berapa ratus ribu. Ini berarti membeli di atas pembelian saudaranya, dan itu dilarang. Kecuali kalau dalam jual beli muzayadah,
qabla istiqrar tsaman, yakni dalam jual beli lelang, sebelum tetapnya harga yang diiyakan atas seseorang yang menawar. Baik muzayadah itu adalah jual beli lelang, siapa yang lebih tinggi dia yang berhak membeli. Tapi kalau sudah diiyakan, misalnya dijual atau jadi, terus ada lagi yang mengungkapkan harga lebih tinggi, tidak boleh. Kalau sudah pemilik barang itu jadi, ya jadi sekian, yang lain sudah tertutup, tidak boleh menawar lagi atau memberi harga yang lebih tinggi. Karena pada saat perjanjiannya di majelis itu adalah muzayadah lelang, itu memang semuanya sudah maklum bahwasanya ini belum ada siapa yang pasti, pembelinya yang pasti itu siapa, tapi sama-sama memberi harga bagi yang menginginkan barang yang dijual. Dan hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW, la yasum al-muslimu ala sawmi akhi. Tidak boleh seorang muslim itu membeli atas pembelian saudaranya, dalam artian memberi harga di atas harga yang dimaui oleh saudaranya ketika saudaranya itu lagi bertransaksi, karena hal itu bisa membatalkan jual beli saudaranya. Ini sahih oleh Muslim. Kemudian di antara adab jual beli adalah alla yabi'a ala bai'i akhi, tidak menjual di atas penjualan saudaranya. Kalau tadi pembelian, kalau ini penjualan. Karena ya'ridu 'ala al-mushtari fi fatratil ikhtiyar fashal bai' muqabil bai'ihi ma huwa ajwadu aw arqasu liyatimma al-ikhtiyar al-qurb. Yakni tidak boleh seorang menjual di atas penjualan saudaranya, yaitu seperti seseorang, misalnya si A menawarkan kepada seorang pembeli pada saat pembeli itu masih bertransaksi dengan orang lain, dengan tujuan supaya jual beli dengan orang lain itu batal, pembelian dari orang lain itu batal, dengan cara dia menawarkan kepada pembeli itu barang semisal dengan mengatakan ini lebih bagus atau ini lebih murah. Ini adalah tidak boleh. Jadi si A membeli barang dari si B dan masih dalam transaksi. Kemudian si C mengatakan saya punya barang seperti itu, harga dijamin lebih murah, atau saya punya seharga itu tapi barang dijamin lebih bagus. Maka hal seperti ini tidak boleh, karena akan menimbulkan sakit hati dari pembeli, dari penjual yang pertama, ini dari si A itu. Dan Islam mengatur semuanya itu agar tidak ada yang terganggu hatinya sehingga merasa dirugikan dan akhirnya timbullah kebencian dan permusuhan. Rasulullah SAW mengatakan, la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Dalam hadis Sahih Muslim, janganlah
sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Kemudian termasuk adab jual beli adalah alla yurwija lisil'ah bil kadhib wa bima laysa fiha wa bil qasami billahi batilan. Tidak boleh melariskan atau mempromokan dagangan dengan dusta atau dengan sifat-sifat yang tidak sesuai barangnya, atau apalagi dengan sumpah demi Allah tapi tidak benar. Kalau dikuatkan dengan sumpah sedang dia dusta, ini lebih berat lagi dosanya, lebih besar dosanya. Demikian juga bitadlil, yakni dengan mengungkapkan sifat-sifat yang digambarkan seakan bagi orang itu bayangannya adalah ini kualitas begini dan begini, padahal bukan itu atau tidak seperti kenyataan. Atau dengan gish, yakni memang menipu, menjumuskan kepada dalam jual beli itu kepada harga yang lebih mahal atau kepada barang yang lebih buruk misalnya. Atau ghadar, yakni pengkhianatan. Transaksinya barangnya demikian, kualitas demikian, ternyata begitu jadi uang diterima, barang yang diberikan adalah yang tidak sesuai dengan perjanjian. Maka ini semua adalah termasuk jual beli yang hasilnya itu tidak halal. Atau mengaku dengan dusta, mengaku bahwasanya dia telah membelinya pulaan dengan harga sekian dan dia mau menyerahkan kepada pembeli itu kalau harganya sekian, padahal dia membelinya tidak segitu. Maka ini semua adalah menjadikan hasilnya itu haram. Dan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Abi Awfa radhiyallahu anhu, anna rajulan aqama sil'atan fi suq fa halafa billahi laqad aqa fiha ma lam yu'ta liyuqi'a fiha rajulan minal muslimin. Maksudnya ada seorang laki-laki yang menjual dagangan di pasar. Dia bersumpah demi Allah, sungguh dia telah memberikan harga pada dagangannya itu yang tidak diberikan harga itu kepada orang lain. Nah ini pokoknya khusus sampean. Nah, kalau bukan sampean tidak akan saya beri harga sekian, harga khusus sampean, yang lain tidak akan kasih harga segitu. Demi Allah, ya bilangnya demi Allah. Padahal tidak. Dan tujuannya adalah liyuqi ar-rajulan minal muslimin, agar dia bisa menjerumuskan seorang dari kalangan kaum muslim itu kepada pembelian barang dia. Pada dalam Allah Ta'ala, maka turunlah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 77. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sangat berat. Sesungguhnya orang-orang yang membeli perjanjian dengan Allah dan juga membeli sumpah mereka dengan harga yang
sedikit. Maksudnya dia perjanjian dengan Allah untuk taat dan sumpah demi Allah itu digantikan dengan harta. Maksudnya itu tidak ditaati, tidak diagungkan, dia lebih mengagungkan harta yang ingin dia dapatkan. Maka kata Allah, ulaika la khalaqa bil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang tidak punya bagian di akhirat. Dan Allah tidak akan mau berbicara dengan mereka, dan tidak akan mau Allah memperhatikan mereka di hari kiamat, dan Allah tidak akan mau mensucikan mereka untuk mereka ada azab yang sangat menyakitkan. Jadi hati-hati dalam jual beli. Kalimat-kalimat seperti itu jangan digampangkan. Padahal kalau sudah di pasar kadang-kadang ucapan seperti itu ya, biasa. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih Bukhari, "Man halafa 'ala yaminin wa huwa fiha fajirun yaqta'a biha malan imri'in muslimin laqi Allah wa huwa 'alaihi ghadban." Dan sebab berani bersumpah dengan suatu sumpah padahal dia dalam sumpahnya itu durhaka, maksudnya melakukan kedurhakaan, yakni melakukan dosa dengan tujuan mengambil dengan sumpah itu harta seorang muslim, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan dimurkai olehnya. Demi Allah, ini saya beli sekian, saya jual sekian, saya cuma ngambil sekian, atau demi Allah ini sudah pernah tadi ditawar sekian, tidak tak kasihkan, sama tambah sedikit aja dari harga itu tak kasihkan, padahal tadi tidak ditawar orang sekian. Kalau benar seperti itu. Kalau benar tidak apa-apa. Itu ucapan demi Allah. Demi Allah pun tidak apa-apa kalau benar. Cuman banyak bersumpah kalau tidak dibutuhkan itu tidak baik. Karena sumpah itu ada tanggung jawabannya. Kemudian termasuk ada jual beli juga adalah antubayyana uyubu sil'ah wa thamanuha wa la yuhawilu ikfa'aha hatta tantafiya kulla jahalatin aw ghashin bis-sil'ah wa fin-nuqud, supaya dijelaskan cacatnya barang-barang dagangan itu. Jadi barang dagangan itu kalau ada cacatnya harus dijelaskan, dan juga harganya dijelaskan, dan tidak boleh berusaha menyembunyikan cacat dan menjelaskannya itu hingga tidak ada ketidakjelasannya
dan ketertutupannya atau ketersembunyiannya yang akibatnya nanti orang yang membeli merasa tertipu setelah membeli. Jadi kalau memang barang itu retak kemudian dimoles kemudian dicat, harus dijelaskan ini dulu retak tapi sudah diperbaiki. Jadi bukan malah berusaha bagaimana supaya pembeli nggak ngerti kalau itu cacat. Jadi cacatnya harus dijelaskan. Karena banyak orang misalnya jual beli motor, kadang-kadang cacatnya malah disembunyikan. Jual beli mobil cacatnya disembunyikan. Kamu nggak tanya, yang beli itu nggak tanya. Masa kita kasih apa? Harus dikasih tahu. Tak paling baik kan? Bisa habis nabrak misalnya. Yang sudah jalan bangun sudah. Itu beli berapa harganya sekian. Oh ya suka ini. Ya apa yang penting nak apa? Tapi kita nggak ngomong, dia nggak tanya. Ya begitu. Tidak boleh. Ya dikatakan ini dulu pernah nabrak. Waduh nabrak. Apa itu losor? Waduh nabrak gitu ya. Ya begitu. Berat. Ini mati gitu. Tapi nabrak kan belum tentu cacat. Dan sekarang kan banyak kan, artinya ornamen sudah jual murah apa dibeli harganya murah, kita ganti misalnya, selebor misalnya pecah ganti, terus lampu pecah kan ada. Ya, ini dulu pernah cacat tapi sudah tak ganti, misalnya sehingga sudah cacat. Kalau sepetan ini sepetan. Oh ini ori, tidak ori. Insyaallah. Rasulullah SAW mengatakan, dan itu semua aturan sebenarnya supaya tidak ada yang merasa tertipu. Kemudian juga dalam harga pun juga merasa tidak tertipu karena tahu keadaan, tahu kondisi. Kemudian nantinya bisa terhindar dari pertengkaran setelah itu. Karena kalau merasa tertipu jelas akhirnya bisa bertengkar atau hati tidak rela dan akhirnya tidak suka dengan orangnya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, al-bayyi'an bil-khiyar ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa al-bayyi'an burika lahuma fi bay'ihima, wa in katama wa kadzaba fa asa an yarbaha rihan wa yumhaqa barakata bay'ihima. Dua orang yang jual beli itu punya hak memilih selama keduanya belum berpisah. Namanya memilih jadi tidaknya. Jika kedua orang tersebut jujur, maka diberkahi untuk keduanya dalam jual beli keduanya. Dalam transaksi jual beli keduanya itu diberkahi. Artinya akan merupakan kebaikan yang banyak sekali. Namun jika keduanya menyembunyikan dan berbohong, bagaimana pembeli kok bohong? Kadang-kadang pembeli itu dia sebenarnya tahu harga atau tahu ya, kondisi demikian itu asalnya sekian, tapi dia ngomong padahal hari ini sudah naik kan begitu, lagi pasaran terus berapa masih 2 bulan yang lalu
saya dapat barang lebih bagus dari ini, padahal juga belum tentu lebih bagus. Harganya cuma sekian, padahal dia kayak orang nemu gitu ya saat itu. Jadi dia pakai kalimat-kalimat yang menjerumuskan kepada harga yang murah. Nah ini tidak boleh. Kalau tawar-menawar ya, ini boleh nggak tak beli sekian? Selesai, nggak usah pakai kalimat-kalimat yang seperti itu. Nanti boleh jadi setelah terjual